Selamat pagi buat kita seluruhnya. Perkenalkan kembali, nama saya Olivia Hazel Margarita Kecilus. Saya P1 SMA Negeri Pulau Putih. Topik kali ini aku akan bahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Pertama, perlawanan terhadap Portugis. Serangan kerajaan Aceh terhadap Portugis. 1. Latar belakang rakyat Aceh terhadap Portugis antara lain adanya monopoli perdagangan oleh Portugis di Selat Melaka, pelarangan Portugis terhadap orang-orang Aceh ke Laut Merah, penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Perlawanan Aceh terhadap Portugis di Malaka pertama kali dilakukan masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah dengan bantuan dari Turki dan Demak. Aceh mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1568. Namun penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Meskipun demikian, Sultan Alauddin telah menunjukkan ketangguhan sebagai kekuatan militer yang disegani. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607-1639, armada kekuatan Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapatkan kemenangan. Faktor penyebabnya kegagalan serangan Aceh terhadap Portugis di Malaka adalah tidak dipersiapkan dengan baik, perlengkapan senjata kurang, perlengkapan senjatanya digunakan masih sederhana, terjadi konflik internal di kalangan pejabat kerajaan Aceh. Serangan kerajaan Demak. Kedatangan bangsa Portugis ke pelabuhan Malaka yang dipimpin oleh Diego Lopez de Sequeira menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka. Dominasi Portugis di Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam. Sultan Demak Patah mengirimkan pasukan dipimpin Patih Unsus untuk menyerang Portugis di Malaka. Dengan kekuatan 100 kapal laut dan lebih dari 10.000 prajurit, Adipati Unus menyerang Portugis. Serangan terjadi mengalami kegagalan. Tahun 1529, tentara Demak kembali melancarkan serangan terhadap Portugis yang dimulai menanamkan pengaruhnya di Sunda Kelapa. Di bawah pimpinan Fatalia, kerajaan Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Serangan rakyat Maluku. Perlawanan ini terjadi karena sebab berikut ini. Pertama, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Kedua, ikut campur dalam tangan pemerintahan. Ketiga, Portugis menyebarkan agama Katolik yang berarti bertentangan dengan agama yang telah dianut oleh rakyat Ternate. Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. Keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. Perlawanan rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun pada tahun 1565. Portugis semakin terdesak dan siasat perundingan pun dimulai dijalankan oleh Portugis. Perundingan antara kerajaan Ternate dan Portugis diadakan pada tahun 1570. Dalam perundingan ini, Portugis melakukan kelucukan, yaitu membunuh Sultan Hairun. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan bahwa pimpinan Sultan Ba'abullah atau putra Sultan Hairun, pasukan Sultan Ba'abullah memusatkan penyerangan untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat disebut Portugis menyingkir ke itu, akhirnya menguasai dan menetap
di Timur Timur sampai tahun 1975. Yang kedua, perlawanan Minahasa bangsa Spanyol. Perang disebabkan oleh tidak kesenangan antara anak suku Tumbatu terhadap monopoli yang dilakukan Spanyol. Perang dilakukan oleh anak suku Tumbatu atau Tundawo di daerah kali Batu Lesung atau sekitar Danau Builin bawah pimpinan Panglima Monde. Perang pertama tahun 1643 di Tompaso mengakibatkan 40 tentara Spanyol, sedang pihak Minahasa Panglima Monde beserta tentara gugur. Namun demikian, pasukan Spanyol dapat dikejar dan berkat bantuan Presiden VOC Herman James Steinkuller berhasil diadakan kesepakatan damai pada tanggal 21 September 1694. Pada kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa pasukan Minahasa menguasai Tompaso Baru, Rumaong Bawah, dan Kawangkoa Bawah. Perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan Sultan Agung atau Mataram. Untuk mewujudkan cita-cita menguasai seluruh Pulau Jawa, Sultan mengirimkan pasukan kerajaan Mataram untuk menyerang Belanda di Batavia pada 1628 tetapi gagal. Tahun 1929 kedua kalinya kerajaan Mataram menyerang VOC di Batavia tetapi juga mengalami kegagalan. Perlawanan rakyat terhadap VOC terus berlanjut. Antara lain perlawanan bawah pimpinan Tara Najoyo, perlawanan Untung Senopati, perlawanan Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perlawanan Sultan Hasanuddin. Penyebab perlawanan, pendudukan Pak Ak Hyukung oleh VOC, peristiwa Dekwalvis pada tahun 1662, waktu meriam-meriamnya barang-barang muatan dan disita oleh pasukan Karaeng Talo. Peristiwa kapal Leeuwin tahun 1964 yang kandas di Pulau Danduago di mana anak kapal dibunuh, sejumlahnya disita. Sultan Hasanuddin pada Oktober 1960 mengumpulkan semua bangsawan yang diminta bersumpah setia adanya kepadanya. Pasukan VOC dikirimkan oleh Spilman untuk menyampaikan surat kepada Karaeng Goa berisi tuntunan pergantian yang disertai ancaman. Tuntunan itu ditolak Sultan Hasanuddin dan hanya bersedia mengganti kerugian yang diderita oleh VOC. Spilman melakukan pengeboman untuk mengintimidasi ekspedisi bergerak ke arah Buntung. Perjalanan itu melampaui Bataeng ke arah yang sedang hancur lebur para pemimpin pasukan, yaitu Karaeng Baturmaranu, Sultan Bima, dan Opung Cinenluwu, dan 5.000 pasukan. Perang Paddi. Ada dua, yaitu perang kaum Padri dan kaum adat. Yang pertama, kaum Padri. Tuanku Kota Tua atau pembaruan praktek dukungan dan pakaian putih. Kaum adat, agama Islam yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, berjudi dan menyabung ayam dan minum pakaian hitam. Fase pertama 1821 sampai 1825. Pertama, kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli Belanda. Kedua, Tuanku Pasaman menggerakkan pasukan untuk mengadakan serangan menggunakan senjata tradisional yang ditombak pada perang. Ketiga, Belanda dengan 1.200 orang dengan seradu Eropa dan 10.000 lainnya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih.